wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Safitri, NIM 19079036, Prodi D3 Tata Boga Universitas Negeri Padang. Saya akan mempresentasikan proposal saya tentang jagung menjadi tepung jagung dan olahannya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang yang membelakangi proposal ini yaitu jagung merupakan salah satu komoditas strategis dan bernilai ekonomis di Indonesia. Ditinjau dari aspek ketahanan pangan, jagung merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat kedua setelah beras. Jagung juga mengandung lemak dan protein yang cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga sesuai untuk digunakan sebagai bahan baku sebagai berbagai produk. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka penulis mengambil rumusan masalah bagaimana pengolahan jagung menjadi tepung jagung dan mie jagung menjadi sebuah produk makanan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses jagung menjadi tepung jagung dan mie jagung menjadi sebuah produk makanan. Yang kedua, tujuan khusus. Diketahui apa saja bahan-bahan yang terdapat di dalamnya. Diketahui bagaimana proses dan tahapan pengolahannya. Diketahui bagaimana proses sasaran pasar dari produk olahan ini memiliki potensi bisnis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, menjadi bekal untuk peneliti dalam mencari peluang di dalam dunia tata boga yang memiliki potensi bisnis. Yang kedua, bagi universitas, menjadi bahan akademik dalam mencapaikan referensi baru mengenai produk olahan pangan yang sehat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya yaitu bab 2, kerangka teoritis. A. Pengertian kebutuhan. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Hak untuk dapat memperoleh pangan adalah hak asasi manusia. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Deklarasi Roma tahun 1996 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan sangat penting. Menurut Sandono Sukirno tahun 2019 menyatakan bahwa kebutuhan pangan sangat didukung dengan kebutuhan untuk dapat memperoleh sesuatu dengan fasilitas yang baik. Yang selanjutnya, B. Indikator kebutuhan pangan. Indikator yang digunakan dalam kebutuhan pangan adalah yang pertama, ketersediaan pangan, yang kedua, kebutuhan pangan, yang ketiga adalah kebermanfaatan kebutuhan pangan. C. Manfaat kebutuhan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan sangat memiliki sebuah manfaat di mana dengan pengolahan makanan yang inovatif dapat membuat suatu pengolahan makanan lebih menarik dan dapat menambah nilai guna yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu pengolahan jagung menjadi tepung jagung. Tepung jagung merupakan butiran-butiran halus yang berasal dari hasil penggilingan biji jagung kering. Tepung jagung berbeda dengan pati jagung atau maizena. Pada tepung jagung, selain pati jagung masih terkandung polisakarida lainnya dan juga serat. Polisakarida pada tepung merupakan campuran dari rantai linear amilosa dan rantai bercabang amilopektin. Besar rasio kedua fraksi tersebut menentukan sifat granula tepung yang akan berpengaruh terhadap aplikasinya dalam produk pangan. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan yaitu yang pertama metode basah. Dalam proses produksi tepung jagung, dengan metode basah, biji jagung pipilan kering yang telah disosok atau dihilangkan kulit luarnya direndam dalam air atau larutan kapur. Kemudian ditiriskan, dihaluskan,
Dikeringkan hingga kadar air sekitar 10%. Untuk selanjutnya, diayak hingga diperoleh produk tepung dengan tingkat kehalusan yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode curing. Proses produksi tepung jagung dengan metode curing lebih singkat dibandingkan proses produksi dengan metode basah. Hal ini dikarenakan tidak adanya tahapan proses perendaman pada metode curing. Pada metode curing, proses perendaman untuk memisahkan endosperma dari lembaga dan kulit ari digantikan dengan perlakuan fisik, yaitu penggilingan dan pengayakan. Proses penggilingan pada metode curing dilakukan sebanyak 2 kali. Tahapan penggilingan pertama merupakan proses pemberasan jagung, di mana jagung pipilan curing dihancurkan dengan menggunakan disk mill atau hammer mill untuk memisahkan endosperma dari kulit ari dan lembaga. Tahapan penggilingan kedua merupakan proses penepungan endosperma. Proses penepungan diikuti dengan pengayakan untuk mendapatkan tepung dengan tingkat kehalusan yang diinginkan, umumnya sekitar antara 80-100 mes. Yang ketiga yaitu metode niktamalisasi. Niktamalisasi adalah metode produksi tepung jagung secara tradisional yang berkembang di Meksiko. Pada prinsipnya, metode ini terdiri dari proses pemasakan dan perendaman jagung dengan menggunakan kalsium hidroksida. Yang terakhir yaitu menggunakan metode modifikasi. Salah satu permasalahan dalam pengembangan produk olahan berbasis tepung jagung adalah ketiadaan gluten yang berperan dalam meningkatkan sifat struktural pada produk. Gluten merupakan senyawa yang hanya terdapat pada gandum. Ketiadaan gluten pada tepung jagung menyebabkan aplikasi tepung jagung di bidang industri pangan menjadi terbatas, terutama untuk produk-produk di mana sifat pengembangan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas produk, misalnya untuk pembuatan roti ataupun extruded snack. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya berbagai metode modifikasi untuk memperbaiki karakteristik fisiko-kimia tepung jagung agar dapat diaplikasikan secara luas pada industri pengolahan pangan. Contoh produk olahan tepung jagung. Yang pertama yaitu kue keping jagung, dan yang kedua ada brownies jagung. Bab 3. Metode penelitian. Yang A. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Sicincin, Kecamatan 2x11 Nameko. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Subjek penelitian inilah yang akan menjadi informan penelitian yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah koki dan petani jagung. Selanjutnya, jenis data. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan di kawasan penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara langsung sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Data yang ditanyakan berkaitan dengan jagung. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan
data yang diperoleh dari referensi dan informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut, yaitu pengumpulan data dan fakta empirik secara langsung di lapangan guna mendapatkan data-data primer melalui pertama, pengamatan langsung atau observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung guna memperoleh gambaran yang jelas bagaimana perubahan sosial budaya dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, wawancara secara mendalam atau in-depth interview dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian hingga diperoleh informasi yang rinci. Yang ketiga, dokumentasi, yakni dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu terdiri dari 3 jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting tentang penelitian dengan mencari tema dan pola hingga memberikan gambaran yang lebih jelas. Selanjutnya, data display atau penyajian data. Dengan data display, maka peneliti dapat dengan mudah memahami data yang telah diperoleh selama penelitian. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang bersifat naratif. Yang ketiga, conclusion atau verification. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang kredibel. Selanjutnya, bagian abstrak. Jagung merupakan bahan pangan pokok sumber karbohidrat kedua setelah beras. Produk olahan dari bahan baku jagung saat ini banyak beredar secara luas, sehingga seperti minyak jagung, gula jagung, dan pati jagung. Banyak olahan dari jagung yang merupakan hasil industri rumah tangga yang dalam proses pembuatannya tidak membutuhkan teknologi yang sulit, sehingga masih dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Penelitian jagung menjadi tepung jagung ini merupakan penelitian eksperimen yang termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan di kawasan penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengubah jagung menjadi tepung jagung yaitu menggunakan metode basah, metode kering, metode nixtamalisasi, dan metode modifikasi. Olahan tepung jagung ini seperti kue keping jagung, brownies jagung, dan lain-lain. Selain mudah didapat, jagung juga banyak khasiatnya. Maka produk olahan dari jagung menjadi peluang untuk dapat dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan. Sekian presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.